Kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak itu berkata iya untuk menciptakan mobil ini? Ya, jadi Selamat datang di podcast Bicara Narkoba on the Road BNN Provinsi Jawa Tengah bersama dengan saya Lina Aserain, Duta Anti Narkoba tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah. Hari ini merupakan hari yang spesial tentunya karena saya bersama dengan orang yang spesial juga. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Agus Rohmat SIK SH MHum. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? selamat siang, Alhamdulillah baik. Mbak Lintang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih Bapak karena telah memilih saya untuk menjadi host acara podcast pertama kali ini ya Bapak. Ya, ini podcast pertama kali setelah tadi pagi kita resmikan sebagai mobil podcast Bicara Narkoba on the Road milik BNN Provinsi Jawa Tengah. Katanya ini mobilnya bisa sambil keliling-keliling ya Pak, podcast sambil keliling? Ya, ini mobil ini bisa kita pakai untuk acara podcast, baik statis seperti ini berhenti ataupun sambil berjalan. Jadi kita memberikan pelayanan mendekatkan kepada masyarakat, terutama para narasumber yang nanti akan kita minta menjadi narasumber berbicara mengenai narkoba di mobil podcast Bicara Narkoba ini. Oke. Ya. Jadi ini merupakan pengalaman yang menyenangkan tentunya karena saya pertama kali ini podcast bersama Bapak Kepala BNN langsung ya Pak. Jadi kita bisa berbicara langsung mengenai hal-hal yang akan saya tanyakan. Sebelumnya Bapak pernah memanggil narasumber siapa saja Pak dalam kegiatan podcast kayak gini? Ya, sebelumnya kalau menggunakan mobil ini belum pernah ada ya, karena ini baru pertama kali. Tapi kalau podcast di ruangan, kita juga memiliki ruangan podcast di lantai 2 di BNN Provinsi Jawa Tengah. Ini sudah banyak narasumber yang kita undang. Nah, ke depan kita sudah memiliki mobil ini, sehingga kita akan mendatangi para narasumber dan kita minta untuk beliau masuk ke dalam mobil ini dan menjadi narasumber podcast Bicara Narkoba on the Road gitu. Baik, dengan adanya mobil ini tentunya kita bisa menggunakan untuk fasilitas kedepannya ya Pak. Kira-kira target sasarannya siapa kalau buat acara podcast kayak gini? Ya, tentu sasarannya ya, kalau narasumbernya kan jelas tadi, yaitu para pejabat, tokoh, bisa juga para pengusaha, ulama gitu yang berkompeten terkait masalah narkoba. Kemudian untuk sasaran sendiri atau target yang kita sasar tentu masyarakat umum. Tetapi lebih spesial adalah para generasi muda, milenial, Gen Z yang merupakan anak-anak muda generasi bangsa ini yang calon-calon pemimpin bangsa yang nanti tahun 2045 adalah akan memimpin Indonesia ini, terutama di Jawa Tengah. Maka kita menjadikan sasaran target untuk para pemirsa, para pendengar atau yang melihat podcast ini. Kita tahu bahwa anak-anak muda zaman sekarang ini kan penuh dengan kreatif ya. Oleh karena kita juga harus memiliki inovasi, memiliki kreativitas. Bagaimana kita sosialisasi tetapi menyesuaikan zamannya. Oleh karena itu kita buatlah mobil ini, ruangan yang cukup representatif ini, dan tentu narasumbernya juga harus kita sesuaikan. Kalau generasi yang sudah senior ya nanti narasumbernya senior. Kalau nanti yang milenial, Gen Z tentu juga akan kita sesuaikan narasumbernya siapa. Jadi itu kira-kira narasumber dan targetnya. Baik, dengan adanya mobil ini pastinya kan Bapak memiliki ide-ide atau hal-hal yang melatar belakangi kenapa Bapak mengesahkan atau menciptakan mobil Bicara Narkoba ini untuk kegiatan podcast-podcast selanjutnya. Kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak itu berkata iya untuk menciptakan mobil ini? Ya, jadi ini merupakan suatu terobosan kreatif dari saya selaku Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini, di mana
kami berpikir hasil penelitian dari BRIN itu menunjukkan bahwa para pelaku penyalahgunaan narkoba itu kebanyakan adalah generasi muda, umur antara 18 sampai 39 tahun, yang itu usia produktif. Baik itu wira swasta, kemudian mahasiswa, dan juga buruh, ya, pelajar. Nah, oleh karena itu, karena ini zamannya zaman milenial, generasi Z, dan lain sebagainya, maka kami berpikir, wah, kalau begitu kami harus merubah bagaimana caranya supaya menarik mereka mau melihat, mau mendengar bagaimana sosialisasi kita rubah suasananya. Jangan di ruangan aja, mungkin ganti suasana. Latar belakangnya bisa gedung, bisa pohon, di mana saja bisa, sehingga nanti akan menarik bagi para pemirsanya, terutama generasi anak muda ini. Nah, ini yang melatar belakangi mengapa saya memilih inovasi membuat mobil podcast ini. Nah, semoga ini tercapai sasarannya. Ya. Baik. Tadi kan Bapak bilang katanya generasi muda tuh yang paling sering terkena narkoba ya. Menurut Bapak sebenarnya itu apa sih yang melatar belakangi atau faktor-faktor yang menyebabkan generasi muda sekarang ini menyalahgunakan narkoba? Kan punya Bapak sudah banyak mengerti ya, banyak kasus yang Bapak sudah ketahui. Nah, menurut Bapak itu apa sih yang paling melatar belakangi atau yang membuat generasi muda itu menyalahgunakan narkoba? Ya, dari hasil penelitian kami sendiri, yaitu para penyalahguna yang kami rehabilitasi, kami lakukan wawancara dan kami lakukan identifikasi, ternyata yang melatar belakangi mereka menggunakan narkoba adalah karena bujukan atau ajakan teman. Ini yang paling banyak. Oleh karena itu, anak-anak muda saya pesankan, jangan salah memilih teman. Teman itu harus dipilih yang baik, sadar latar belakangnya. Apakah dia termasuk orang yang warganya broken home sehingga dia melarikan diri untuk menyalahgunakan narkoba atau tidak, atau dia justru malah pernah diproses hukum masalah narkoba, atau lingkungan narkoba sehingga kemungkinan besar dia adalah memakai narkoba. Seperti itu jangan ditemani, ya, cari teman yang baik, masih banyak. Yang kedua adalah karena mereka ingin mencoba. Nah, anak-anak muda, kalian jangan penasaran terhadap narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu udah pasti haram. Kalau ketangkep dihukum. Dan kalau secara kesehatan itu merusak susunan saraf otak manusia. Jadi pasti itu akan rusak otaknya, kemudian seluruh organ tubuhnya, sehingga dia bisa nanti depresi, halusinasi, lama-lama cepat meninggal dunia. Jadi jangan pernah mencoba, jangan penasaran, ya. Kemudian yang ketiga, ini ada yang melatar belakangi karena senang-senang. Biasanya ini orang-orang yang sudah punya duit, ya, orang-orang yang produktif, swasta, wira swasta, tapi pengendalian dirinya kurang, sehingga dia membeli barang haram ini berupa narkoba dipakai untuk senang-senang. Ini latar belakang yang ketiga. Nah, tentu kita berharap orang tuanya, keluarganya, mari kita didik anak-anak kita ini, berikanlah mereka iman dan takwa sesuai agamanya masing-masing yang kuat, sehingga memiliki pengendalian diri yang baik, tidak terpengaruh, ya, dengan lingkungannya, dengan teman-temannya. Nah, ini mereka akan kuat iman meskipun mereka ditawari dengan yang gratis, misalnya diajak senang-senang, happy-happy, dia tidak akan mau. Nah, ini beberapa latar belakang mereka menyalahgunakan narkoba, ya. Baik, ternyata banyak juga ya faktor penyebab generasi muda menyalahgunakan narkoba. Ya. Nah, dengan itu, sehubungan dengan itu, BNN pasti juga memiliki strategi yang digunakan untuk memutus peredaran gelap narkoba. Nah, kira-kira apa strategi unggulnya? Ya, BNN memiliki 6 strategi ya dalam menanggulangi narkoba. Yang pertama adalah strategi penguatan intelijen. Kita paham bahwa para mafia, para sindikat narkoba ini mengedarkan narkoba dengan berbagai modus operandi. Oleh karena itu, kami juga harus membekali diri dengan pengetahuan intelijen yang lebih
up to date ya. Peralatan intelijen juga harus yang terkini. Maka diperbaikilah peralatan intelijen, kemudian kita melakukan analisis intelijen dengan kuat sehingga bisa mengungkap jaringan narkoba. Yang kedua adalah penguatan kolaborasi. Penguatan kolaborasi ini kami melakukan kerjasama dengan semua pihak. Kami BNN menyadari bahwa tidak mungkin kami bekerja sendiri, tentu harus bantuan semua pihak, semua stakeholder, baik itu TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, lembaga pendidikan, pengusaha, media, dan lain-lain. Itu semua harus kita rangkul semuanya untuk bersama-sama kita menanggulangi narkoba. Yang ketiga adalah penguatan pesisir dan daerah perbatasan. Bahwa masuknya narkoba ini kebanyakan dari laut, kemudian masuk ke pesisir, masuk ke daratan. Maka kami juga memperkuat di daerah pesisir, ya, baik laut selatan maupun utara. Kami galang masyarakatnya, sehingga kalau ada barang masuk, mereka mau memberikan informasi kepada kami. Nah, termasuk yang berikutnya adalah perbatasan negara. Kami di Jawa Tengah tidak memiliki perbatasan negara, tetapi kami terjemahkan bahwa perbatasan negara inilah adalah masuknya barang dan orang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, di Jawa Tengah ini ada beberapa pintu, yaitu di bandara maupun di pelabuhan laut. Nah, pelabuhan laut Tanjung Mas misalnya, itu barang bisa masuk dari Malaysia ke Tanjung Mas. Maka itulah perbatasan negara di kami, oleh karena kami perkuat kerjasama dengan Bea Cukai, imigrasi, sah bandar, pengusaha kapal, dan sebagainya. Nah, kemudian di bandara juga demikian. Dari luar negeri masuk ke bandara Adi Sumarmo misalnya, kita perkuat juga. Ini perbatasan negara. Berikutnya lagi adalah penguatan kerjasama, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Kami menyadari bahwa PNN Provinsi Jawa Tengah ini memiliki PNNK Kabupaten Kota hanya 9. Maka kami berusaha terus untuk menambah PNNK ini, kerjasama dengan Bupati dan Wali Kota untuk mau menghibahkan tanah K, dan kami akan usulkan ke PNN Pusat untuk selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pan-RB untuk disahkan menjadi PNNK. Mudah-mudahan kedepannya bisa bertambah lagi. Selain itu juga sumber daya manusia kami juga masih terbatas, maka kami berharap nanti kedepannya juga selain mendapatkan tambahan SDM dari pusat, juga BKO dari Polda dan Polres jajaran supaya diperkuat untuk PNN ini. Yang terakhir adalah pendekatan ikonik dan tematik. Bahwa di Jawa Tengah ini, di kabupaten kota, ini kami sudah petakan ada daerah rawan, ada kelurahan atau desa yang paling rawan. Maka disitulah kami buat bagaimana warga di situ yang tadinya jual beli narkoba tidak lagi jual beli narkoba. Kami jadikan desa bersih narkoba. Kemudian orang-orang yang rentan menyalahgunakan narkoba, yang keluarganya jual beli, kami rangkul, kami latih, dan kami berikan modal namanya program life skill. Nah, ini setelah dia nanti bisa memiliki keterampilan dan peralatan secara modal, maka mereka tidak akan jual beli lagi narkoba. Nah, ini 6 strategi yang kami lakukan di BNN Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan ini terwujud Jawa Tengah yang bersinar, bersih dari narkoba. Oke, semoga dengan adanya 6 strategi tersebut, kita bisa mewujudkan Indonesia dan Jawa Tengah bersih dari narkoba. Amin, ya. Selain adanya strategi, tentunya Bapak pasti memiliki tantangan ya, tantangan yang harus dihadapi ketika dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi harus sekuat tenaga untuk memberantas narkoba terutama di Jawa Tengah? Ya, tantangan kita tentu banyak ya. Pemberantasan narkoba itu atau penanggulangannya itu harus dari hulu sampai dengan hilir. Ada namanya supply and demand reduction. Jadi produsen, bandar, pengedar, kurir itu harus diberantas di proses hukum, tidak pidana narkotika, dan juga dimiskinkan dengan undang-undang pencucian uang. Kita ajukan ke pengadilan. Tetapi juga demand atau permintaan dari para pemakai ini juga harus dilakukan upaya rehabilitasi. Maka salah satu kendala kita adalah tempat rehabilitasi. Di Jawa Tengah ini masih sangat minim tempat rehabilitasi. Setiap kami berkunjung ke kabupaten kota, ini rekan-rekan dari Kejaksaan maupun hakim ini, kalau saya mau putus untuk rehabilitasi,
di kabupaten kami di mana Pak? Karena kami tidak punya tempat untuk rawat inap gitu. Memang pemerintah dalam BNN sudah menyiapkan tempat, ya ada 5 tempat rehabilitasi rawat inap. Ini yang terdekat ada di Lido Bogor. Tapi ini kan cukup jauh ya, memerlukan anggaran lagi, transportasi, waktu, tenaga. Nah, maka saya juga selalu menghimbau kepada mitra kami, ya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, untuk menyiapkan rumah sakit umum daerahnya maupun puskesmas untuk bisa melakukan rawat jalan dan rawat inap. Nah, ini kami selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kota. Mari kita buka rumah sakit umum menjadi IPWL, institusi penerima wajib lapor yang bisa rawat jalan maupun rawat inap, dengan diberikan anggaran dari gubernur maupun bupati wali kota. Mudah-mudahan ini secara bertahap bisa terwujud. Itu kendala yang pertama, tempat rehab. Yang kedua, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk mau direhabilitasi ini juga menurut saya perlu ditingkatkan. Masyarakat masih menganggap bahwa orang yang terkena narkoba itu kalau diketahui menjadi aib. Nah, ini harus dikikis bahwa kalau ada keluarganya yang terkena narkoba dan dia harus dirangkul, jangan dijauhi, didekati, kemudian diajak untuk berobat, yaitu direhabilitasi di BNN Provinsi Jawa Tengah maupun BNNK Kabupaten Kota atau di IPWL terdekat, dan itu dilakukan secara gratis, ya, tidak diproses hukum. Nah, ini kadang-kadang masyarakat masih takut, wah nanti kalau ada BNN kami ditangkap gitu. Nah, ini tidak. Jadi kalau ada pemakai yang mau sembuh, mau bertobat, kami bantu untuk rehabilitasi gratis. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya lagi, tantangannya adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini terus berkembang maju. Tapi ada dampak positif negatifnya. Nah, dampak negatifnya apa? Ilmu pengetahuan. Sekarang ini narkotika jenis yang lama kayak sabu, heroin, opium, ganja segala macam itu masih banyak. Tapi tumbuh tantangan baru yaitu namanya NPS, New Psychoactive Substances, yaitu narkotika jenis baru. Di Indonesia sudah masuk, ada 1.389 di dunia, dan di Indonesia ini sudah masuk ya, ada 99, dan yang 94 sudah masuk dalam peraturan, sisanya 5 lagi masih proses ya. Ini tantangan. Jadi tantangan narkotika di Jawa Tengah sudah masuk, Pak. Jawa Tengah sudah masuk. Antara lain disebut dengan sinte, yaitu liquid, yang di dalamnya kalau kita lab adalah sintetis kanabinoid. Artinya apa? Artinya ganja sintetis. Itu dicampur dalam tembakau, di rokok, itu dampaknya 4 kali, bahkan sampai 5 kali lebih kuat daripada ganja. Artinya daya rusaknya itu 4 kali lebih banyak. Nah, ini supaya masyarakat pahami, ini tantangan kita. Kemudian tantangan teknologi. Bahwa kemajuan teknologi ini sekarang sudah ada media sosial yang begitu banyak ya. Ada Instagram, Facebook, Twitter, X. Ada marketplace juga, ada Tokopedia dan lain-lain itu. Nah, ini juga ternyata juga memudahkan orang untuk jual beli. Cilakanya dimanfaatkan oleh para mafia ini juga jual beli narkoba di sana. Mereka bisa pesan dari rumahnya, kemudian diantar oleh jasa ekspedisi. Nah, ini juga tantangan kami. Namun demikian, kami tetap akan mengembangkan kapasitas dan kemampuan kami, dan kami selalu melakukan cyber patrol, namanya patroli cyber, kerjasama dengan mitra-mitra lain yaitu Bea Cukai, dan alhamdulillah banyak yang sudah kita bisa ungkap pelakunya. Nah, ini tantangan kami. Tantangan lain adalah masih minimnya kantor kami baru 9 BNNK dari 35 BNNK, ulangi dari 35 kabupaten kota, jadi masih kurang 26 lagi. Kemudian sumber daya manusia juga kami sangat terbatas, anggaran juga masih minim. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan adanya asta cita dari Bapak Presiden yang masuk visi yang ke-7 dan misi yang ke-6, yaitu memperkuat pencegahan dan pembatasan narkoba. Mudah-mudahan ini nanti ke depan bisa semakin
menambah sumber daya yang ada, dan kita berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan Jawa Tengah bersinar menuju Indonesia bersinar. Itu Mbak, terima kasih. Jadi tantangan ini dikarenakan banyak sekali penyalahgunaan narkoba ya Pak. Tentunya di kalangan masyarakat, apalagi generasi muda seperti saya. Nah, saya mewakili generasi muda ingin bertanya, seberapa jauh sih atau seberapa penting peran generasi muda untuk memberhentikan atau membantu Jawa Tengah bersinar? Gimana Bapak? Ya, generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa di tahun 2045 ini sangat penting sekali perannya. Kenapa? Kita paham bahwa kita memiliki bonus demografi sampai nanti menuju ke tahun 2045. Nah, bonus demografi ini nanti yang paling banyak adalah generasi muda, anak-anak, pelajar, mahasiswa, bahkan yang nanti sampai bekerja, usia produktif semuanya. Kalau dari sekarang tidak kita siapkan SDM yang berkualitas, SDM yang unggul, orang-orang yang cerdas, yang pintar, dan memiliki iman takwa yang kuat, maka dia akan rentan dipengaruhi oleh penyalahgunaan narkoba. Kalau generasi mudanya sudah dirusak dengan narkoba, maka dia tidak bisa lagi berpikir dengan sehat. Akan rusak otaknya, sarafnya rusak, organ tubuhnya rusak. Bagaimana dia nanti akan menjadi pemimpin kalau generasi mudanya sudah rusak otaknya? Ya, oleh karena itu, mari para generasi muda sadari itu, bahwa itu merusak kesehatan, kemudian melanggar hukum. Secara sosial juga nanti bisa mengganggu ketertiban sosial, bahkan bisa menjadi kriminal kalau menggunakan narkoba. Ya, bisa kecelakaan, mengganggu ketertiban sosial, bisa nanti karena butuh duit mencuri segala macam. Nah, ini dan bahkan bisa tercatat di dalam kepolisian kalau mau mencari pekerjaan sulit karena SKCK-nya tercatat ya kalau menjadi pelaku kejahatan. Nah, oleh karena itu, generasi muda, Anda bisa menjadi apa? Bisa menjadi duta anti narkoba. Nah, seperti Mbak sekarang ini misalnya kan, contoh nih. Nah, jadi memahami untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, ya kan, untuk teman-teman, untuk masyarakat. Dari duta anti narkoba. Kemudian berikutnya lagi, ya tentu kita berharap para generasi muda ini kalau memiliki masalah, jangan melarikan diri dengan menyalahgunakan narkoba, minuman-minuman keras, ke tempat hiburan, segala macam, jangan. Kalau memiliki masalah, yakini bahwa Tuhan memberikan cobaan, ujian kepada manusia, itu pasti yang diberikan ujian kuat. Tidak mungkin Tuhan memberikan ujian kepada orang yang tidak mampu. Sudah ada ukurannya. Jadi pasti kalian kalau dapat ujian, pasti Anda kuat. Yang kedua, yakini bahwa semuanya akan berlalu. Ujian masalah apapun itu pasti akan berlalu. Tidak akan selamanya kamu seperti itu. Yang ketiga, pasti Tuhan akan memberikan solusi. Bersabar, kalau Islam ya sholat, berdoa, berikhtiar, pasti semuanya akan berlalu dan akan ada solusinya. Dan ingat, narkoba itu haram. Jadi jangan sekali-kali gunakan. Dan itu berdosa sesuai dengan agama apapun dan merusak masa depanmu. Mudah-mudahan para generasi muda ini mendengar dan bisa mencegah, ya, tidak menyalahgunakan sehingga nanti menjadi pemimpin bangsa yang baik sekali. Ya. Terakhir nih Pak, kira-kira menurut Bapak pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada siapapun yang menonton podcast ini? Semoga bisa melihat, mendengar, dan menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Apa nih Bapak yang akan disampaikan kepada penonton? Ya, untuk mewujudkan Jawa Tengah yang bersinar narkoba ini tentu BNN tidak mungkin bekerja sendiri. Mari kita bersatu, mari kita menyatukan komitmen dan integritas untuk bersama-sama mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, dan mari mengajak kepada para pemakai untuk mau rehabilitasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, masyarakat kami ajak untuk berani menolak. Ya, jadi menolak kalau ada yang mengajak memakai narkoba, walaupun ditawar secara gratis. Yang kedua, kami nyarankan supaya keluarganya atau lingkungan masyarakatnya kalau ada pemakai harus berani rehab. Ya, berani rehab. Artinya berani dia diajak untuk ke kantor BNN untuk
diberikan rehabilitasi sehingga dia pulih kembali, hidup normal kembali, tidak tergantung dengan narkoba. Dan yang ketiga, kami sarankan untuk berani lapor. Nah, gitu. Jadi siapapun yang mengetahui tentang adanya produsen ya, bandar, pengedar atau pemakai gitu, silahkan yang mengetahui lapor kepada BNN. Nanti ada tulisannya ini nomornya ya. Ada barcode-nya juga, bisa di-scan, bisa di WA, dijamin keamanannya ya, dijamin keselamatannya, tidak akan dibocorkan dan tidak akan diikutkan dalam proses hukum. Jadi silakan diinformasikan, lapor kepada BNN dan akan kami berikan apresiasi. Saya kira itu pesan dari saya, mudah-mudahan terwujud Jawa Tengah bersinar, bersih dari narkoba menuju Indonesia bersinar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak karena telah menjawab pertanyaan semua dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga orang lain. Intinya jangan sampai kalian menyalahgunakan narkoba, jangan sampai kalian menggunakan narkoba. Karena narkoba bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah ya Bapak. Ya. Oke. Baik, pemirsa, demikianlah podcast saya dengan Bapak Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Agus Rohmat SIK SHM Hum, yang telah menemani saya pada hari ini. Semoga motivasi yang telah disampaikan oleh Bapak bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bisa menjadi generasi muda yang bersih dari narkoba. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor. Terima kasih Bapak atas motivasinya. Terima kasih. Ya. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, amin, Terima kasih amin. Bapak Agus. Terima kasih.